Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma tidak mampu menyaingi data yang disampaikan oleh hambanya Erben, sehingga pada akhirnya Juma malu dengan ucapannya ketika membahas Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau apologet Kristen sangat luar biasa. Langsung saja kita lihat videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan supaya orang tahu sejauh mana pengetahuan Juma terhadap Alkitab. Langsung saja kita lihat videonya. Mari kita tekan tombol like dan mari kita berkomentar. Ayat 15 ini loh. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ya. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Nah, siapa yang kemudian menyeberangi lautan lantas membunuh? Bentar. Kamu kalau ditanya, jawab pertanyaan. Dengar dulu. Siapa ahli Taurat? Oke, hai orang Farisi. Taurat kan? Sebentar. Lukas ahli Taurat. Sebentar. Jangan di mute. Jadi gini, kalau dibuka aja semua. Kalau dibuka aja semua. Kalau kacau baru. Baru aku dulu tetap sama dia. Saya ingin bedah ayat dulu. Saya uji sejauh mana kamu mampu memahami konteks. Jadi gini, kalau kamu kutanya, oke. Kamu tahu nggak berapa tahun jarak antara Yesus dengan Paulus? Jaraknya apa? Mereka cuma selisih 2 tahun. Dan kamu harus tahu, Erben. Dengarkan, Erben. Pasang kuping. Udah. Kamu sudah salah. Kamu sudah salah. Dipilih dari sejarah. Sebentar. Semua orang Yahudi dipilih sejak lahir. Ya. Jadi, satu kesalahanmu. Kau bilang jarak Yesus dengan Paulus hanya 2 tahun. Kenyataannya jaraknya itu kisaran 7 sampai 10 tahun. Berarti pada saat Yesus ngomong celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pada saat ini Paulus belum tergolong ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena seorang ahli Taurat itu disebut usia harus di atas 30. Sedangkan Paulus waktu itu belum ada usia 30. Ah, itu satu kesalahanmu di sini. Sudah? Ah, itu jadi kalau kamu belajar sejarah, belajar yang baik. Jangan saya di-mute. Gak ada yang kamu. Gak usah di-mute, saya ngapain? Gak ada yang mute. Jangan fitnah. Nenekmu kiper Erben. Setiap saya ngomong pasti saya di-mute. Ini saya live kan loh dan kelihatan di layar saya di-mute. Oke. Gak ada yang mute kamu mute sendiri. Aneh kamu. Sekarang Anda mengatakan bahwa Paulus itu nanti di usia 30 tahun dikatakan ahli Taurat. Ini. Saya dari sejak rahim ibunya loh. Dia dipilih menjadi rasul oleh Yesus. Gimana sih? Sekarang kita jelaskan. Lihat. Makanya kalau kamu masih anak TK, kamu jangan diskusi dengan profesor. Kamu kalau anak TK cocok. Dengar ini. Kamu tolak itu, Paulus. Bentar. Dengarkan ya. Dengarkan, lihat. Yesus lahir di kisaran 46 sebelum Masehi. Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Jaraknya berapa? Sekitar 7 tahun, ya. Pelayanan Yesus itu 26 sampai 30. Yesus mati bangkit dari surga tahun 30. Ini saya ajari kamu sejarah. Jadi gini. Rasul Paulus dipanggil Yesus menjadi rasul itu tahun 34. Oke, lihat ini ya. Matius 23, ajaran Yesus pada tahun 26 sampai 30. Pertanyaannya, apakah Paulus sudah menjadi rasul atau ahli Taurat di situ? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi ahli Taurat pada masa ini? Perhatikan, seorang disebut ahli Taurat menurut Bili yang Yahudi yang sering kali kalian cium-ciuman, itu 40 tahun loh seorang ahli Farisi disebut itu. Tapi waktu itu saya bilang sama dia, saya turunkan 30 tahun. Oke. Jadi pada tahun 26 sampai 30 Paulus masih berusia 23 atau 26 tahun. Jadi tidak dapat diartikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi sama saya itu Jul, kalau belajar itu akademis, bukan polemikus. Ini luar. Perhatikan di sini ya. Jadi ini Yesus mati, Yesus lahir, Paulus bertobat di sini. Kisah 9. Paulus meninggal di sini. Ya. Jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus kira-kira 3 tahun. Berarti pada saat mati sempurna, Paulus masih sebagai seorang Farisi. Paulus belum sebagai seorang Farisi di sini belum. Jika ini tarik kepada Paulus, justru itu menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian percuma. Paulus yang ngaku dia jadi rasul dari sejarah ibunya. Percuma kau jualan obat, Erben. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Coba kalau Paulus ngaku dipilih dari sejarah rahim. Semua lihat. Oke, kita lihat nanti ya. Kamu jangan gini. Kalau diskusi cerdas. Apa kamu bantah itu kalau Paulus ngaku dari sejarah rahim? Oke, ini datanya saya sejak lahir, tapi perlu proses untuk menjadi seorang Farisi. Ini Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Ini kan pernyataanmu, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi.
maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Di sini kalau kamu membaca dengan jeli, di sini ada namanya lihat memilih. Oke. Bentar dulu, dengar dulu. Oke, sekarang Ini agama apa memanggil. yang dibentuk oleh orang Yahudi Farisi itu selain Kristen? Bentar. Ada nggak? Dengar dulu, kamu kok lompat-lompat, lihat ini ya. Jadi semua orang Yahudi itu dipilih, umat pilihan kan. Tetapi dia dipanggil, ini dia. Makanya antara memilih dengan memanggil, kamu harus tahu. Cuma kalau kamu nggak ngerti, ini lihat perjalanan karir Paulus. Oke? Saya selalu pakai data. Lihat, dipanggil itu Galatia 1 ayat 15. Paulus dipilih Tuhan di sini ya. Dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu di sini. Baru dipanggil, ini Paulus dipanggil saat perjalanan menjalankan ajaran imannya yang radikal ke Antioquia, Kisah Rasul 9. Kemudian Paulus ditetapkan di sini. Ada datanya semua, bro. Paulus resmi ditetapkan sebagai bagian rasul untuk tugas beritakan Injil kepada non-Yahudi di sini dia, Galatia 2:9. Jadi kalau kamu tidak bisa bedakan dipilih dengan dipanggil dengan ditetapkan, ya saya katakan kamu masih tetap TK. Bisa kau pahami nggak ini, Jul? Ini. Kabur Bisa dia. nggak? Bisa nggak kau pahami ini, Jul? Kabur dia. Iya, tapi Ya, yang Tuhan. satunya, Zoom satunya ada dia, admin Zoom ada dia masuk. Jadi ini, si Juna ini maksud aku belajar itu untuk cerdas, bukan kebalikannya. Ini aja Alwan nih. Oke? Tuh, Alwan. Jadi dia wajah Paulus atau karir Paulus sebagai seorang tokoh agama. Dia wajah saya katakan. Pada masa Yahudi, perhatikan ya, pada masa Yahudi penegak hukum agama secara radikal seperti teroris. Tetapi masa jadi Rasul Kristus penegak ajaran kasih secara radikal. Tidak di sini hukum agama Yahudi. Kalau di sini penegak kasih. Maka Paulus setelah dia bertobat nggak pernah berperang, nggak pernah membunuh orang, nggak pernah perilaku yang amoral. Setelah dia bertemu dengan kasih Kristus. Tapi waktu dia sebagai seorang Yahudi, dia radikal. Sampai dia membunuh orang atas nama Allahnya, sembahannya. Kenapa? Atas nama hukumnya. Kayak teroris dia di sini. Ini dua wajah Paulus yang tidak dipahami si Juma. Tapi ya Juma ini, aku udah lama kuajari, tapi nggak cerdas. Lihat nih, di sini ya. Jadi antara dipilih, ini ya. Teman-teman Kristen mengerti nggak yang aku maksud ini apa? Halo? Paham ya? Jadi dipilih dengan dipanggil, itu saja dia nggak bisa bedakan. Paulus dipilih, memang semua orang Yahudi itu nggak pilihan kok. Tetapi apakah semua mereka dipanggil menjadi pelayan? Enggak. Ditetapkan kapan di sini? Ini kesepakatan bersama ini dengan para rasul yang lain. Kristen itu dibentuk Paulus. Dari arti Kristen aja udah salah. Kristen itu kan pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen bentukan Paulus, harusnya itu bukan Kristus, tapi apa? Paulus. Paulus. Nah ini Alwan, Pak Erben, ada Alwan nih mau berguru sama Pak Erben. Bro Erben, sedikit saya tambahkan. Jadi tadi itu si Suma itu mati-matian ingin menanyai agama apa. Sebenarnya dalam pandangan itu pemahaman itu bukan ditulis dalam agama seperti Islam, Kristen atau Yahudi atau apa enggak. Di dalam ayat itu bukan merujuk agama yang menganut label, enggak. Tetapi di situ dalam kurun ajaran. Agama itu merujuk pada ajaran. Tetapi di otaknya Suma waktu dia bertanya tadi itu merujuk kepada label-label. Yaitu ya agama seperti nama-nama judul Sorates, Sabiin, Islam, Hindu. Itu merujuk ke situ itu dalam pola pikirnya. Tetapi ayat itu di situ mengandung bukan label agama, tetapi dalam kurung itu ajaran. Jadi nggak ada agama dulu yang dikenal, nggak ada label. Tapi di situ adalah ajaran. Itu yang harus semua juga harus tahu. Ini karena Bro Billy udah ngomong itu. Jadi gini, kalau agama Kristen itu secara resmi menjadi agama negara, setahu saya dalam sejarah tahun 301 Masehi itu tepatnya di Armenia. Itu ortodoks. Secara resmi menjadi agama negara pertama kali di situ. Kemudian mengikuti dengan di wilayah-wilayah lain. Jadi gini ya, ini dua wajah Paulus ini harus diketahui oleh semua orang ini. Ya, wajahnya ini pada masa Yahudi dan pada masa jadi Rasul Yesus. Ini wajah yang berbeda loh. Penegak hukum agama secara radikal. Makanya dia di sini membunuh atas dasar hukum agamanya. Iya kan, dengan atas dasar hukum agama ini. Tapi di sini dia tetap dia menjadi penegak. Tapi yang ditegakkan Paulus apa? Bukan hukum agama, tapi ajaran kasih. Kasih itu apa? Kasih seperti kasih Yesus. Makanya setelah Paulus menjadi rasul, radikal dia bukan untuk menganiaya, tapi radikal dia adalah teraniaya demi Injil. Makanya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Makanya Paulus membaktikan seluruh hidupnya sampai mati, teraniaya, tersiksa berulang-ulang demi menyatakan ajaran kasih. Makanya Paulus setelah dia bertobat, ajaran etika Paulus sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Hukum-hukum yang diajarkan Paulus, hukum-hukum sama diajarkan Yesus. Di sini dia. Jadi wajah Paulus ada dua. Sekarang kalau kita mau kaitkan dengan Baginda, ya kita balikan ke Paulus. Setahu saya Baginda itu sebelum jadi rasul orangnya baik. Setelah jadi rasul, ya kalian sudah tahu lah.
bagaimana dia dalam hal pernikahannya, bagaimana dia dalam hal itu peperangan dan lain sebagainya. Berapa banyak dia mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pedang dan lain sebagainya. Paulus enggak, justru meninggalkan semua ajaran-ajaran yang membolehkan menganiaya orang atas nama agama. Ditinggalkan dia. Bahkan Paulus katakan itu dianggap sampah. Apa gimana ayatnya katakan? Apa yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena Kristus, katanya. Kenapa? Karena hukum agama di sini tidak membawa Paulus semakin hidup dalam kebenaran, tapi membuat Paulus hidup dalam kebingasan. Masa dia menganiaya orang? Tapi ketika di sini Paulus lemah lembut. Sama seperti Yesus dia. Ketika dicaci, dia memberkati. Ketika dikutuk, dia memberkati. Ketika diusir, semua dia. Ada itu ayat-ayatnya semua itu. Jadi ini si Jul ini belajar yang baik untuk jadi pinter. Jangan Jul belajar untuk jadi polemikus. Jangan kau mempertontonkan ketidaktahuan terus. Udah dikasih tahu tapi tidak pernah mau tahu. Kan itu namanya aneh. Ini dia catatannya ini. Ini Paulus berbeda. Ya. Oke itu aja. Silakan lanjut kawan-kawan. Ferben. Ya, itu ada tanggapan dari Islam. Oke, sedikit aja. Ferben. Ya bro. Sebenarnya saya ini ya tidak membentengi diri untuk mempelajari Islam. Saya ini mempelajari Islamologi dengan sepenuh-penuhnya sesuai dengan pendapat, bahkan pendapat mereka setelah bulat-bulat. Tapi begini, bagi saya untuk percaya Muhammad jadi nabi itu gampang. Segampang saya membalikan tangan saat ini atau mengedipkan mata. Tapi sayangnya saya nggak mau IQ saya pun ketika mempercayai Muhammad sebagai nabi ikut ditendang. Saya nggak mau IQ saya, nalar saya ditendang jauh-jauh dari diri saya. Maaf jadi begoders ya. Saya nggak mau sejarah yang tercatat begitu indah yang tidak bisa terhapus, baik itu buruk maupun baik, itu menjadi tenang dari kehidupan saya, dari pikiran saya, dari otak saya. Saya nggak mau otak saya ditanam ya ke dalam perut bumi gara-gara saya mempercayai Nabi Anda begitu. Kalau Nabi Anda sesuai sama sejarah, saya siap untuk mengakui Muhammad itu sebagai Nabi. Sayangnya, Nabi Anda membawa ajaran yang tidak bersama sejarah. Bagaimana mungkin sejarah bisa ditendang gara-gara saya harus beriman kepada Muhammad sebagai Nabi? Begitu aja ya, saya ini berlogika iman ya. Saya ini orang yang paling kritis. Terima kasih. Saya mau bertanya dulu. Jadi begini, mana lebih baik? Dahulu jahat, kemudian jadi baik, atau dulu baik, kemudian jadi jahat? Mana yang kita pilih dalam kehidupan yang normal? Saya jawab ya. Bukannya Muslim saya sendiri di sini ya. Kenapa saya jawab ya. Kristen dengan Kristen saling menjawab gitu? Selamat datang di kebenaran, itu jawabannya. Itu si Sardi juga Islam kok. Selamat datang di kebenaran, itu aja. Lanjut bang. Sardi gak diaktif sama Allah, kasihan banget. Saudara disingkirkan juga. Kalau di mute juga. Gak ada yang mute. Gak ada yang mute. Buka aja semua biar mereka gak ada alasan. Kita buka semua ya. Jangan rusuh ya. Mereka kurang ajar. Gak sopan ya kita mute lah. Kita main aturan kita. Silakan, udah saya buka. Ya, kalau nggak percaya saya mute, saya sudah screenshot ya. Jadi kalau kalian bohong, itu jangan. Ya, kalau kamu mute sendiri terus kamu screenshot kita nggak tahu. Udah lanjut. Ada saya screenshot. Nggak mungkin saya mute sendiri. Ya udah silakan. Jadi di situ tertulis host muted. Masih belum jelas atau gimana nih? Host ya. Jadi udah saya buka loh. Jangan nyalain host kamu di sini ya. Jangan main nuduh ya. Saya tunjukin screenshotnya mau. Host muted. Boleh, ayo. Oke. Kamu ini udah aku bilang aku buka, kok ini main nuduh-nuduh kamu di sini. Langsung ke poin aja. Oke semua. Oke Alwan, kamu sampaikan aja apa pertanyaan kamu, nggak usah melebar, langsung aja biar nggak lama-lama. Dan sudah dibuka. Jangan jadi itulah yang kadang-kadang kita harus belajar dulu untuk misalkan ini kan kalian banyak ini kan rombongan kan, satu gerombolan gitu kan. Iya, kalian kan satu rombongan di sini. Ke tempat kan. Jadi dibikin kondusif lah. Begitu dulu. Alwan, kamu mau bicara atau di-kick sekarang? Kamu mau bicara kasih kesempatan dulu. Saya jelasin dulu biar kalian nggak usah melebar. Kamu nggak usah kita Alwan, tolong dong. Alwan, gini. Alwan, tolong ya. Kalau dikasih kesempatan, kamu kasih aja poinnya apa gitu loh. Nggak usah kamu melebar-melebar. Gitu loh Alwan. Silakan. Ini saya di mute lagi kan. Saya kasih kesempatan. Ya makanya aku bingung tadi orang sudah kasih kamu kesempatan bicara kamu. Saya kan. Pusing sekali. Gini loh, sabar aja. Sabar. Kita gini aja, Alwan, gini aja. Data yang saya sampaikan, nggak usah kau nasihati orang. Coba dikasih ke dia kan. Nggak usah nasihat. Kalau nasihat kami udah kebanyakan nasihat. Ya, ini enggak, justru kalian ini apa? Kau nasihati dulu itu. Bos itu kau nasihati. Gak usah kau nasihati kita. Gak usah. Sekarang nanti kita tanggapin bisa-bisa. Bukan, yang aku tanya sama kau. Bentar. Yang aku minta sama kau, tanggapi dulu dataku tadi yang buat si Jul lari itu gimana? Yang mana? Saya baru masuk ini. Orang kau lebih dahulu masuk. Makanya kalau kau masuk dalam room dialog, siapkan dirimu semuanya.
itulah yang tadi katakan. Saya nggak bisa bicara, makanya tadi mau nanya apa Alwan dari tadi kamu. Kalau nggak nanya aja, nggak usah nasihati, biar kena nasihati kau. Screenshot ya. Oke, tadi Jadi gini kalian Alwan, untuk kamu membanding kan sekarang kita sedang masuk dalam ranah dialog, bukan ranah evaluasi. Alwan mau nanya apa Alwan? Ya, saya mau Kita tanggapin lagi aja. masuk dalam ranah dialog, bukan ranah evaluasi. Kalau Saya mau mau- memberi masukan tentang jalannya diskusi nanti di sesi evaluasi. Tapi itu Sekarang kita lagi penting, itu dialog. penting supaya Iya, nanti kalian ada sesinya, ada sesinya Supaya deh, kalian ada sesi. belajar untuk punya room sendiri. Setelah satu dialog gerombolan. selesai, ada sesi Terus di evaluasi. YouTube Kita kasih itu nggak masukan di sehat. situ. Kita mau diskusi gimana? Mbak, di mute aja sih. Oke, saya ambil alih aja langsung. Kalau Alwan mau bicara, bicara. Kalau enggak, keluar. Itu aja. Terlalu panjang pembicaraan kita. Langsung aja ke topik. Selesai. Alwan silakan. Ya, sekarang kan tadi kami diundang itu ingin menanggapi dari Zion tadi itu tentang kesaksian, katanya gitu ya. Itu info yang kami Boleh, dapat. boleh, silakan ditanggapi sekarang. Ya. Nah, sekarang saya mau diskusi sama yang tadi kesaksian, Ibu Marta. Oke, gimana? Oke, yang lain tolong jangan bicara ya. Jangan Oke. Ibu Marta dulu. Oke, mungkin Ibu Marta Di sini moderator yang mengatur, bukan narasumber. Kalau mau bicara, bicara langsung aja. Kalau enggak, ya udah keluarin bicara, aja. Ibu, Cukup. bisa Iya, ya. bicara. Nggak usah mengatur di sini moderator. Lanjut aja, Alwan. Maksudnya moderator berarti semua bisa ngomong gitu. Iyalah, kalau moderator Iya. dia wajib ini. Moderator Kamu gimana sih? mengatur Ngerti nggak sih? jalannya dialog gitu. Ngerti nggak sih kamu apa itu moderator? Ini nanti kalian belajar dari Zoom Muslim ya, untuk 1 lawan 1 aja gitu. Enggak perlu. Ya udah aku aja deh sama kau Awan. Mau ngomong apa tadi kau Alwan? Kau bertanya aja, kau bertanya. Masih kau di sini. Apa yang kamu bisa, RB? Waduh. Nanti kau pencuri celana gimana sih? Kamu saja. Alwan langsung intinya aja. Kamu mau bertanya apa, Alwan, Alwan, kau di sini kamu udah mau dikasih tanya tadi ruang, gimana? tolonglah. Enggak, habis soalnya saya tadi cuma ngomong sama Ibu, terus yang lain pada mau ngomong juga gitu loh. Langsung aja ngomong. Tanya aja. Langsung lah kau. Oke. Satu kesaksian dulu dari Ibu. Poinnya apa gitu? Sebelumnya saya tanya, Ibu Marta ini dari Muslim ke Kristen? Kagak, aku Kristen asli. Kristen asli. Saya mau tanya poin dulu gini. Kata salah seorang pengacara, di dalam persidangan itu kalau orang butuh saksi berarti apa yang dituduhkan itu kurang kuat. Makanya harus datangkan saksi. Apakah kamu kurang yakin dengan ketuhanan Yesus? Enggak, Dan apakah teman-temanmu yang kurang yakin dengan ketuhanan Yesus? palingan enggak. Terus Kalau untuk apa enggak yakin kesaksian? mereka udah murtad mereka. Terus untuk apa kesaksian? Untuk apa kamu kesaksian kamu? Oke, gini ya, aku Menambah. jelasin ya. Kamu tolong diam ya. Kenapa perlu kesaksian? Kesaksian itu perlu banget gitu. Mungkin ada dari anak-anak muda. Aku kan anak muda nih. Ada mungkin dari anak-anak muda yang masih belajar atau yang mau mengenal iman Kristen itu seperti apa. Itu tujuan kesaksian, menguatkan iman orang gitu. Atau mungkin dia mau kenal siapa Yesus kayak gimana gitu ya. Itu tujuannya, Pak. Halo, Pak Alwan. Halo. Di mute. Ya, tadi saya di mute, maaf. Sabar dulu Alwan. Kan? Alwan, sabar dulu. Saya mau tanya kamu. Emang kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Marta tadi? Terus kamu mau bertanya sama dia? Saya mau tanya dulu. Sekilas. Berarti kalau sekilas sudah selesai si Marta sudah selesai kesaksian lalu kamu masuk. Aku dulu masuk sudah habis. Kemudian masuklah kalian. Tadi Zion, infonya gitu. Ini ada orang kesaksian. Iya. Cuman agak beda nih misinformasi. Tadi bilangnya dari Muslim ke Kristen. Enggak ada Marta enggak pernah menyatakan dia itu Muslim. Infonya. Terus kita tadi dapat sedikit, dia sedikit. Nah sekarang saya klarifikasi sekaligus saya minta penjelasan lebih bagus. Oke? Belum dengar apa-apa udah minta klarifikasi gimana sih? Ya, kamu nggak mendapat bertanya dan minta informasi yang saya dapat itu. Coba kamu jadi hakim dari siapa? Tapi dulu lah, ini gimana nih? Kamu bicara benar, Alwan. Saya ke Ibu Marta lagi tadi. Tadi kan katanya, Emangnya kalau ada yang murtad dari Muslim kenapa Alwan? Takut ya, Pak. Takut dia ya? Oh. Oke, silakan Pak Alwan, apa yang kau mau tanyakan ke aku? Alwan, gimana? Di Masjid Al-Markas itu Alwan jadi ada orang pertanyaan. Saya kemarin baru ada. Kita kejar dulu pertanyaannya dia. Kita kejar pertanyaannya. Jadi si Alwan ini dia salah informasi. Saya itu heran dengan kesaksian. Sabar, kamu nggak usah melebar Alwan. Jadi begini, si Alwan masuk ke sini karena dia salah mendengar. Dia mengira bahwa ada kesaksian dari Islam masuk Kristen. Mana salah si Alwan? Yang saya dapat. Mana salah si Alwan? Informasinya menurut si Alwan ada dari informasi dari Zion. Betul kan Alwan? Iya, tadi informasinya kira-kira gitu. Yang pertama di sini saya dapat satu poin. Ya, kita cari poin. Kan kalian rese kalau ada orang Kristen masuk orang Islam masuk Kristen, kalian rese. Itu yang pertama. Bukan masalah. Kalian mau jadi apa? Mau jadi hakim? Bukan, gini. Terus kesaksian itu. Terus kedatangan kamu ternyata itu menjadi ciri khas daripada kedatangan Kristen kalian zaman now, itu ya. ingin Saya ingin apa?
Ketika kepanasan mendengar orang Kristen, orang Islam masuk Kristen, kan itu kan tujuan kalian datang ke sini. Kepanasan. Alwan. Kalian itu rese. Aku bilang, nggak bagus. Nah, kita lanjutin aja. Kalau ada yang mau bertanya, nggak usah kita layani Alwan lagi. Gimana Pak Erben? Ada lagi yang mau disampaikan untuk mengajari Alwan? Ini aja kita buat topik aja, nggak usah jadi sok nasihat karena kita bukan kurang nasihat. Nah, gini Erben, Langsung diskusi ya. Diskusi dulu berjalan saya dengan Marta sedikit. Ya, Dari tadi kau kan nggak ada diskusi bro, kau hanya nasihati orang. Langsung aja apa kau mau tanya sama dia gitu. Iya, itu loh Alwan. Dia jangan bawa aku langsung, di sini. langsung tanya Aku aja, banyak cross check kesukupan gitu. soalnya. Saya tadi dipotong soalnya, kan tadi saya tanya. Ya habis kau itu bertanya lebih pendahuluan lebih panjang daripada Ici, gimana sih? Kau pernah tulis skripsi nggak? Skripsi itu pendahuluan itu cukup 4 lembar itu, isinya yang panjang. Iya, kau pendahuluannya lebih panjang dari isi gimana? Isinya Ayo lah Pak Alwan, aku banyak Kalau kesibukan aku dosen kayak gitu langsung kusuruh kau masuk pro tingkat. prolognya banyak, isinya Udah Alwan, silakan langsung tanya aja. Oke, Bu Marta, jangan dipotong ya, Pak. Bu Marta, tadi katanya kan kesaksian itu untuk memperkuat, betul nggak? Ya. Lanjut Pak, saya dengerin kok, lanjut. Saya di mute, aduh. Saya tanya, kesaksian itu berarti untuk memperkuat, betul kan? Iya. Berarti dia tidak kuat sebelumnya, makanya perlu diperkuat. Ya memang targetnya anak muda yang masih belajar. Gimana ya? Ini kalau orang yang nggak paham Bible, bingung aku jelasinnya. Bisa, ini Kak Erben bisa tolong jelasin nggak maksud aku kesaksiannya itu gimana? Bingung aku ngomong sama orang yang nggak ngerti Bible. Ya namanya kan kalau orang baru itu kan ya perlu dikuatkan lah supaya semakin teguh itu artinya. Cuma Bro Alwan ini kan nggak ngerti dia. Ya, jadi kesaksian tadi udah disampaikan sama Sis Marta bahwa kesaksiannya diperuntukkan untuk para pemuda-pemudi ataupun mereka yang tidak mengenal Kristus ataupun mereka yang sedang lemah imannya untuk dikuatkan. Bukan untuk mereka yang tidak kuat. Berarti lagi tidak kuat kan? Untuk mereka yang tidak kuat, bukan yang sebelumnya kuat. tidak kuat. Kesaksian Ibu Marta itu untuk orang seperti kamu itu loh, yang melanggar kebenaran. Kesaksian kita itu, kesaksian Kristen itu berdasarkan pada pergerakan Roh Kudus, kerjanya Roh Kudus. Sedangkan bagaimana kami bisa jelaskan, kalian aja nggak paham Roh Kudus. Ya, betul. Paham kamu Alwan? Ya, Roh Kudus yang bagaimana? Makanya ada kesaksian Sis Marta untuk didengar oleh orang ingkar seperti Alwan. Yang silaba-laba bara-bara itu, bahasa roh kayak gitu, maksudnya memperkuat kayak gitu. Itu yang mempengaruhi gitu. Kamu udah melenceng loh. Enggak, saya tadi ada yang bawa bahasa roh soalnya, bahasa lidah, bahasa roh gitu. Bagaimana maksudnya? Gak ada tadi aku dengar, gak ada tadi yang bahas bahasa lidah di sini. Tadi dibilang Roh Kudus. Ngerti nggak kau? Pengaruh Roh Kudus kan? Orang berbahasa roh karena Roh Kudus kan? Loh, kenapa kau bahas bahasa roh di sini? Tadi nggak ada dibahas bahasa roh. Gimana sih kau bicaranya melenceng kiri melenceng kanan? Malas aku ladenin kau. Ada nggak yang lain yang bisa ini? Malas aku ladenin kau. Aku udah bilang aku banyak kesibukan. Jelas kau ngomong. Udah kita tanya aja dia. Mau nggak kau ditanya bro? Wah, open. Oke. Dari dulu kan kita sering dialog dan sering diskusi. Ya, mana pernah kau berani dialog sama kita? Sama siapa? Sama kita nggak berani kau. Sama siapa Erben? Iya sama aku nggak berani kau. Sama siapa Erben? Atau mungkin perlu kita jadwalkan Pak Erben Hatuha sama Alwan, gimana? Iya, bagus. Apa itu? Iya, kita jadwalkan ya. Bagus. Tanya dulu, Erben, apa nggak merasa membawa waktu itu ngobrol sama Alwan? Iya, ngobrol. Ada nih loh yang resen. Alwan ini ngomong melebar. Oke, silakan yang resen. Pak Jason ada yang mau disampaikan? Pak Jason. Halo? Pak Hari itu ada Pak Hari. Pak Jason, silakan. Oke, saya ingin memastikan ya. Sebenarnya Alwan ini jangan disuka di mute. Oke, silakan. Parah ini. Pak Hari dulu, silakan. Iya, Alwan dari tadi tidak pernah ngomong diskusi atau tukar ilmu, ini cuma rese-resean aja. Untuk apa sih Alwan? Alwan sudah pergi sih Alwan. Sudah pergi. Oh. Begini ya teman-teman, itu tadi tuduhan itu fitnah paling keji. Karena kalau saya itu ke CCC daya dia, saya langsung di-kick. Serius. Kalau saya ke MDM daya dia, saya langsung di-kick. Jadi tuduhan dan Alwan dan juga Juma itu bohong. Karena faktanya saya ini paling sering di-kick di Zoom mereka. Mereka bilang adab, kita harus belajar adab dari mereka. Lah mereka sendiri kalau gaya saya kayak si Alwan itu tadi, wah saya udah di-kick. Di awal saya langsung di-kick, nggak usah banyak ngomong di Zoom mereka. Jadi dia itu mau mengklarifikasi lah, dia mau klarifikasi apa? Sedangkan mendengar kesaksiannya saja kagak gitu. Dia mau cari rusuh dari tadi itu, memang niat dia. Jadi mereka pikir ini pendatang baru. Dia tidak memberikan kesempatan.
buat kita meluruskan kebenaran, enggak. Dia pasti rusuh di situ. Terus kalau Kristen masuk ke kelompoknya mereka, itu memang selalu tidak memberikan kesempatan. Itu. Nah, disitulah mereka bebas bikin rusuh, gitu. Nah, itu dari tadi Alwan cuma ngoceh-ngoceh aja, apa gunanya? Bodoh itu, mempertunjukkan kebodohan. Kita kalau Marta lagi bersaksi, emang kenapa? Apa bedanya dengan silaturahminya versi Muslim? Kita punya kebiasaan bersaksi, mereka punya kebiasaan bersilaturahmi, begitu aja. Gitu, bandingkan aja dulu. Sebenarnya begini, tentang kesaksian, itu kesaksian sesuai dengan Ulangan 19 ayat 15. Anda bisa baca ya, Ulangan 19 ayat 15, bahwa segala perkara, apapun juga ditulis di situ. Kalau tidak ada yang namanya kesaksian, 2 atau lebih, itu namanya perkara bisa dikatakan itu bohong. Ya. Jadi kesaksian itu untuk memperkuat bahwa apa yang dikatakannya itu benar, gitu. Kalau ada yang namanya seorang yang mengatakan Isa itu diserupakan tapi tanpa saksi mata, satu orang pun, itu namanya kalau di head to head kan dengan Injil kanonik, yang terutama Injil Yohanes ya, Yohanes sendiri menjadi saksi mata bersama Maria Magdalena, istri Kleopas, ya, melihat langsung Yesus itu disalib, ya, dan menyerahkan Maria itu kepada Yohanes Rasul, ya, untuk tinggal di rumahnya. Itu sudah jelas bahwa kesaksian Isa yang diserupakan itu, kalau di head to head kan dengan Yesus yang disalibkan, ya, Isa yang diserupakan itu adalah bohong, ya, kalau sesuai dengan Ulangan 19:14, gitu ya, itu namanya kesaksian. Muslim harus belajar tentang arti kesaksian, yaitu untuk memperkuat suatu cerita. Jangan cerita bohong yang diimani tanpa kesaksian. Kalaupun memang ada Muslim yang mengatakan, oh ada Allah itu yang menjadi saksinya. Lah, Allah Subhanahu Wa Taala tanah Arab tidak pernah melakukan mujizat satupun. Bagaimana mungkin Allah itu kalian bisa mengatakan Allah itu menjadi saksi? Oh, Allah itu tidak pernah menjadi saksinya. Nabi Anda di Arab tidak ada satu mujizat pun di Arab itu. Tidak ada satu mujizat yang besar pun di Arab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendukung perkataan-perkataan Muhammad itu benar, begitu. Merasa tidak seperti Musa. Musa itu ketika Musa itu diutus kepada bangsa Israel, dia berkata, bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa engkau menemui aku? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan itu menjadi ular. Jika mereka tidak percaya juga, masukkan tanganmu ke jubahmu, dan keluarkan, akan menjadi kusta di depan mereka. Kalau dimasukkan lagi dan keluarkannya jadi bersih. Jika mereka masih tidak percaya bahwa engkau telah ditemui aku, maka bawa mereka ke tepi sungai Nil, supaya air itu dicurahkan di depan mereka menjadi darah. Itulah menjadi kesaksian bahwa aku mengutus engkau. Lah, Muhammad itu tidak pernah diutus oleh namanya Hashem atau Adonai. Tidak ada satu mujizat pun yang diperlihatkan oleh Muhammad di tanah Arab. Jadi sudah jelas. Musa dan Muhammad itu beda ya. Tidak tahu Muhammad itu diutus oleh siapa. Sudah Pak Jason, ya. Sudah, jadi kamu bisa membantah saya teologis ya. Kenapa saya nggak bisa membantah? Ya, mujizat saya main teologis, you main lain yang disaksikan, ya, dari Raja Malik bin Ibnu Malik dan balas tentaranya yang banyak itu yang menjadi saksinya, dan Abu Jahal pada saat itu yang menjadi saksinya. Ada nggak buktinya? Ada. Ada nggak buktinya? Buktinya apa? Ya tentu ya, buktinya itu adalah sebagai saksi. Yang pertama itu adalah memperlakukan. Buktinya apa? Ada nggak bukti yang ini? Kamu ngerti nggak maksudku? Ya, saya ngerti. Anda itu mau mencari secara ilmiah, tapi ingat Allah itu. Iya, mana buktinya gitu kan? Kalau nama Yesus itu kan ada buktinya. Sekarang kau tunjukkan dulu. Di sini kan kau ngotot di sini. Ya udah, aku juga ngotot, minta bukti gitu loh. Aku minta bukti. Jangan bawa data kau di sini. Jangan kau banyak ngomong. Makanya dengar. Kalau Anda itu cerdas, coba dengar orang berbicara, oke? Ya udah, dari tadi kan kau minta bukti, enggak kau kasih, gimana sih? Saya akan membuktikan. Jadi ya, jika Anda meminta ada dalilnya mana datanya, sini bagi aku share screen ayo. Ya makanya sekarang cari kisah daripada ya Nabi Muhammad. Loh, kok apa yang cari? Kau yang ngomong, kau suruh aku cari. Itu raja orang-orang kafir. Pada saat itu dia langsung masuk Islam. Saksinya adalah bala tentaranya dan Abu Jahal, paman daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Itu adalah saksinya. Ya, kita bahas tentang bulan terbaik. Melakukan hanya satu kali. Ya, pada satu orang bahas tentang bulan terbaik orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menghidupkan banyak orang. Ya, jadi di mana? Ya, kalau menghidupkan banyak orang nggak ada, nggak perlu pernah baca hadis. Satu-satu bicara dulu. Sebentar. Kau harus bawa data di sini. Jangan kau ngomong-ngomong aja Pak Hadi Muhammad. Tolong Pak. Ya, tapi di sini saya bukan anak pesantren yang bisa kau bodoh-bodohi. Nggak bisa. Jangan kamu ini bicara bilang nggak perlu data, nggak perlu dalil, aku perlu. Jadi gini ya bro, supaya diskusi kita jalan. Jadi itu kalau bicara itu bro, kasih datanya supaya kita enak mendengar ya, supaya bisa kita nilai, kita uji gitu. Kalau hanya ngomong nanti ya kita adu suara aja di sini, nggak ada gunanya.
Ya, Mana bro? makanya, apa, saya Sebentar. mencari di Google. Kalau tidak Gimana aku mencari kau yang ngomong enak kali lah kau. Ya, Gimana makanya, dialog? kalau begitu izinkan saya display. Saya akan mencarikan. Bagi link aja kau. Biro aja, kasih link aja. Bagi link aja kau. Bagi link aja kau. Silakan. Kasih linknya biar kita share. Bagi link kau. Iya. Ayo Pak Sandi, kalau ngomong ada buktinya ya. Iya. Ayo mana? Lagi nyari diam. Hadisnya ada nggak? Tafsirnya Recording ada nggak? stopped. Kita bahas tentang bulan terbah yuk. Ini asik nih. Saya udah siap nih. Kirain durian yang terbelah. Ya. Sebenarnya ada di surahnya, bro. Jadi surahnya itu Al-Qamar. Saya sudah baca bolak-balik itu Al-Qamar. Begini. Sebentar. Ngomong-ngomong ya kok si Zuli itu. Kok nggak pecah ini? Tunggu sisa dia aja, kasih dia 5 menit. Selesai nggak ada bukti, sudah kita mulai yang baru gitu aja. Bukan Nanti si Juma kok lari ya si Juma ya, baru satu topik. Padahal aku siap loh, dia bertanya, aku menjawab. Kok lari dia? Pak Erben, kan Zoom satunya dia masih di sini tadi. Itu masih di live kan, dalam posisi dia masih di live kan? Iya, kok lari dia? Enggak tahu. Kalau nanti gak ada yang kick. Ini biar orang tahu ya, aku udah nantang loh dia. Berdua satu hari, ada moderator yang netral, aku minta Bro Edo, bahasnya kitab, gak usah bahas Quran. Aku mau loh bro. Bayangin enak kali dia kan. Dia bebas bertanya semua, penting ku jawab aja. Mau nggak dia? Takut merasa dia. Tapi kenapa kolom chatnya nggak dibuka? Oh oke, bentar ya aku buka ya. Linknya buka. Udah silakan kau cek cicut. Sudah. Oke, jadi tadi nanti kalau kau masuk ke Zoom-nya si Juma, bilang sama dia, Gurunda, itu Bang Erban mantangi kau lo berdua kalian untuk dialog. Iya. Udah penting. Oh, dari Republika.co.id ini. Aku share ya. Kita lihat. Asik nih bahasan tentang bulan terbelah. Tapi bolak-balik ke Al-Qamar. Tadi ya. Pak Sandi ngomongnya Allah membangkitkan orang. Saya minta mana? Nggak ada itu hadisnya nggak ada. Ya. Betul, pasti nggak Kamu ada. Tapi kejar dia ya. ngotot. Jadi saya terheran-heran ini dia ngerti agamanya sendiri gak gitu loh. Gak apa-apa, Pak. Nanti aku kejar dia. Pasti aku kejar dia antara. Nah, berarti itu cuma menghidupkan satu orang. Itu yang Anda bangga-banggakan. Ya. Siapa bilang hidupin satu orang? Ya, sekarang mana buktinya? Sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu diam dulu kau. Apa ini yang mau kau sampaikan di sini? Ya, makanya baca, ya. Bahwa itu adalah bukti dan itu banyak saksinya, ya. Siapa aja saksinya? Terus gini, pertanyaan aku nih Pak Sadi nih. Abdul Malik. Pertanyaan aku nih Pak Sadi nih. Beserta ya pamannya Abu Jahal pada saat itu. Pertanyaan aku nih Pak Sadi nih. Kalau memang mau bicara belah bulan, Pak Sadi. Pak Jason udah siap itu. Ayo kita sekarang bahas. Oke ya. Makanya aku mau bertanya nih Pak Sadi. Pak Sadi, pertanyaan aku adalah kalau nabimu dia membelah bulan, terus ini ada nggak dicatat dalam hadis dia itu menyatukan kembali bulannya gitu loh? Ada nggak di hadismu pas dia belah gitu kan? Itu besok nih, di hari ini dia belah, besok ada hadisnya turun terus ini Muhammad menyatukan kembali bulan. Kok bulan sekarang satu gitu kan? Nggak ada dua, dia kan dibelah, berarti sudah setengah-setengah dong. Iya, makanya sekarang begini, ya jika kita akan bertanya. Iya, udah kasih hadisnya biar aku baca gitu loh. Nah, dulu makanya ya. Jika kita akan berpikir seperti itu, ya ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, bisa membalikkan sesuatu tanpa ada bekas, ya. Lain dengan kita manusia. Kita manusia akan membalikkan sesuatu tentu akan meninggalkan bekas. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembalikan sesuatu itu seperti sedia kala pun bisa. Manusia pun bisa akan membalikkan lagi seperti sedia kala. Tadi kau bilang Muhammad yang membelah bulan. Terus sekarang aku minta hadisnya di mana itu Muhammad menyatukan kembali bulannya. Kan dia yang belah, berarti dia yang ini nyatukan kembali. Gimana sih? Iya, makanya itu apa? Ngerti saya, makanya baca daripada bisa-bisa para rasul yang tadi. Baca kau hadisnya di sini di mana Muhammad menyatukan kembali bulannya gitu. Jangan kau bertakia di sini. Itu sudah lengkap. Itu sudah lengkap. Gimana sini orang? Pak Jasan, ya udah silakan aja lah. Malas aku sama orang ini. Jasan, silakan. Pertanyaanmu sampai Pak Sadi meninggal nanti tua, sampai anak cucunya menggantikan dia, tidak akan ada itu hadis tentang bulan itu disatukan lagi. Jadi sampai lebaran kuda lagi nggak akan ada itu. Udah clear ya, nggak akan bisa dia jawab siapapun juga. Jadi begini, saya sudah meneliti tentang klaim bulan terbelah. Saya baca itu di surah Al-Qamar. Bolak-balik, saya tidak pernah menemukan nama Muhammad ya di Al-Qamar. Serius, saya baca yang ada itu ada di dalam kurung. Ya, di dalam kurung Muhammad gitu. Kalau nama Muhammad di Al-Qamar ada,
saya siap deh ya menghujat Yesus istilahnya, ataupun menjadi sama dengan Sahdi ini, IQ-nya saya tenang jauh-jauh ya dari diri saya ya. Nggak akan pernah ada kalian temukan di surah Al-Qamar nama Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada beberapa hadis ya, referensi hadis. Yang satu hadis itu mengatakan hanya di Mekah, yang satu itu di kalau nggak salah di Mina. Jadi ada dua hadis yang mengatakan bulan terbelah itu 2 kali. Jadi ini sepertinya begini, ketika Anda itu mengaku-ngaku nabi ya, ini Anda ya Muhammad, Anda mengaku-ngaku nabi di daerah Jogja, lalu ketika Jogja itu Gunung Merapi itu ini kan meletus, lalu Anda itu berkata kepada orang-orang Jogja, "Woi, saksikanlah, saksikanlah, itulah mujizat daripada Tuhanku." Paham nggak maksud saya? Terus, wah saksikan, kami menyaksikan. Kemudian yang berikutnya terjadi lagi, itu yang namanya Gunung Merapi itu meletus. Lalu ngomong lagi Anda itu, saksikanlah, saksikanlah. Anda paham maksud saya? Seperti begitu, hadis itu yang saya baca bolak-balik itu begitu. Ketika bulan itu terbelah, lalu maaf kata ya, Nabi Anda baginda Anda mengatakan di depan orang, saksikanlah, saksikanlah. Saya tidak pernah mendengar Nabi Anda Muhammad mengatakan Allah melakukan itu demi Nabi Muhammad. Kalau ada, saya siap untuk menjadi muslim saat ini juga. Silakan, Pak Sadi jawab. Itu kenapa kabur Ya, itu? halo, Kos. Rumah. Halo. Ya, makanya ya di dalam kisah yang tadi itu sudah lengkap. Di sana ada percakapan antara malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Sudah lengkap. Tapi Anda itu menyempitkan pikiran Anda supaya Anda itu tidak mau berpikir, tidak mau membuka pikiran Anda. Ya, di dalam kisah tadi itu sangat lengkap, di dalam Al-Barzanji diambil kisah itu ya. Di sana waktu itu juga, waktu yang bersamaan, suatu Raja Malik ibnu bin Malik ya meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Sebelum Raja Malik ibnu Abi Malik ini mengatakan, ya, karena malaikat Jibril yang selalu ya mendampingi Nabi Muhammad SAW, jadi dia tahu apa yang dia mau walaupun dia belum mengatakan apa yang dia mau. Karena ada anaknya yang buta dan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, supaya mempunyai seperti manusia biasa. Akhirnya apa? Allah itu mengabulkan apa yang diminta ya oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si putri daripada Raja Malik ibnu Malik ini bersahadat pada saat itu. Nah itu ya, itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya bermukjizat itu bukan Tuhan. Ya, yang bermukjizat itu adalah para nabi dan rasul. Oke, kita terima aja ya saudara-saudara ya, Muhammad itu bermukjizat. Berani nggak setuju Pak Sadi Muhammad itu bermukjizat? Ya. Oke. Yesus pernah berkata, saudara-saudara sudah tahu kan, bahwa nubuatan Yesus berkata akan muncul nabi-nabi palsu. Sekiranya mungkin mereka akan melakukan mukjizat. Muhammad termasuk di dalamnya. Ya, sebenarnya kalau Anda mengkaji ayat Anda ini, itu sudah menempeleng Anda sebenarnya, ya. Tapi Anda itu tidak memahami. Silakan. Apa yang ditempeleng? Silakan jelaskan. Oke. Nah sekarang di dalam ayat itu ya, sewaktu Yesus mengatakan bahwa ya sewaktu saya akan pergi atau sewaktu nanti ada orang yang memanggil ya, yang memakai namaku untuk bermukjizat. Nama siapa? Yaitu nama Yesus. Sekarang siapa yang memakai nama Yesus bermukjizat? Yaitu orang Kristen. Oke. Coba pahami. Ini bagus ini. Ya? Saya ingin menjelaskan kepada Anda, Pak Sadi, bagaimana caranya orang Yahudi itu untuk dia itu menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus. Bagaimana tahapannya? Enggak. Kita akan belajar ya. Kita Pak Sadi, kita belajar ya, bukan dialog. Ya. Pak Sadi, bagaimana tahapan orang Yahudi pada zaman Rasul Petrus untuk menjadi murid Yesus itu, tahapannya bagaimana? Bisa jelaskan nggak? Oh enggak, nanti saya jelaskan. Yang setahu saya ya mungkin dibaptis ya, itu untuk menjadi atau menjadi pengikut Yesus ya, atau diurapi ya. Nah itu. Itu nggak disebut baptis itu betul. Lalu selanjutnya. Ya, kalau selanjutnya saya tidak tahu kalau masalah itu. Oke, tidak tahu. Saya akan jelaskan ya. Bagus itu. Pak Sadi sudah mulai mengenal tentang cara tahap-tahap orang Yahudi asli yang proses yang menyatukan diri bergabung menjadi murid Yesus. Pertama, yaitu baptis. Yang kedua, yaitu berkredo. Kredo itu sama dengan bersyahadat, sama dengan bersyema. Jadi pengakuan iman artinya. Jadi orang Yahudi asli ya yang mau bergabung bersama Petrus menjadi murid Yesus, dia harus bersyahadat. Syahadatnya tahu nggak Pak Sadi? Supaya saya nggak terlalu Sema Israel. Bukan.
Nah, Ada lagi satu, tahu nggak? Oke, coba kalau tidak coba apa? Oke, jadi Silakan. mengakui Yesus itu Mesias. Nah, Tahu oke. Mesias? Ya. Tahu artinya Mesias? Oke, jadi Mesias itu ingat bukan Tuhan ya. Bukan. Mesias tahu nggak? Sama dengan apa Mesias itu? Ya, Mesias itu sama artinya dengan Kristus. Kristus sama dengan bahasa Arabnya apa? Ya, Al-Masih. Itu dia tahapannya. Pertama, orang Yahudi asli itu sebentar. Orang Yahudi kita kan dialog kan, belajar bukan dialog ya. Kita belajar. Ternyata orang Yahudi asli pada zaman Rasul Petrus itu harus mengakui Yesus itu adalah Al-Masih. Sekarang Pak Sadi, saya tanya, Pak Sadi sudah mengakui Yesus sebagai Al-Masih nggak? Iya, saya sudah mengakui dia adalah Al-Masih. Tapi Dari ingat, siapa saya Pak bukan Sadi mengakui dia mengakui sebagai Al-Masih? Tuhan. Enggak. Iya. Pak Sadi mengakui Al-Masih itu dari siapa? Kok harus Yaitu mengakui Isa itu Isa Al-Masih? alaihissalam. Dari siapa? Ya dari Bani Dari pengajaran Israel. siapa? Dari pengajaran Muhammad atau bukan? Ya itu dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta. Ya, Allah Subhanahu wa taala pada Jibril lalu ke Muhammad kan, bahwa di dalam Al-Qur'an jelas Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masihnya disebutkan dahulu kan. Berarti sudah jelas kan bahwa Asadi ya, kalau secara teologis dan sejarah, Asadi dan Nabi Anda Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah masuk menjadi murid Yesus. Terima kasih. Nah, itulah kalau belajar. Oke, sekarang begini ya. Oke, tapi masalahnya ya Anda itu bahwa menganggap Mesias Kristus atau Al-Masih itu adalah Tuhan. Itu salah. Nah, itu pembahasan lain. Nanti Pak RW bisa jelaskan. Tapi yang pasti Pak Sadi dan Nabi Anda Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala secara sejarah bahwa memang sejarah gereja awal mula-mula sudah 100% sudah menjadi pengikut Yesus karena sudah mengakui bersyahadat atau istilahnya sudah ada pengakuan iman bahwa Isa itu Al-Masih atau Mesias atau Kristus atau juga sama. Terima kasih Pak Sadi. Makanya Muhammad itu sebenarnya bagian dari Kristen tapi beda begitu. Apa yang disahadatkan oleh Yesus atau Isa alaihissalam sudah enggak? Halo? Iya. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Ya, saya mau tambahkan sedikit Pak Mas Adi ya. Selamat siang Pak. Iya, selamat. Iya. Tadi kalau tidak salah dengar saya Pak Sahadi ya? Sahdi. Ya. Pak Hadi ya. Pak Hadi bilang Sahdi. Ya. Tadi Pak bilang ya ada nubuatan ada mujizat yang dilakukan oleh Nabi Bapak itu yaitu membelah bulan. Iya. Itu ya. Ya. Itu dicatat di mana Pak? Di Al-Quran atau di hadis Pak? Itu dicatat di dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maksudnya pertanyaan saya jelas di hadis atau di Al-Quran? Itu bukan hadis ya? Ya. Ingat ya, Bukan tidak hadis. Nah, Ya? Hadis ada. ingat ya di dalam apa? Di dalam semua mujizat apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan di dalam kisah-kisah, ya, seperti kisah Ya. Al-Barzanji, kisah Nabawiyah. Sudah paham. Gini Pak. Kami mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Pak Hadi juga mengakui Al-Quran sebagai firman Tuhan. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Saat kita mengakui suatu kitab sebagai firman Tuhan, maka kita meyakini bahwa kitab itu mutlak benar. Halo? Halo Pak Hadi? Ya, silakan Pak. Ya, Dia lagi marahin silakan. anaknya. Masih. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, konsekuensi dari kita mengakui satu kitab firman Tuhan, artinya kitab di luar itu bukan firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita mengakui satu kitab firman Tuhan, apalagi ini firman dari Allah yang benar, maka apa yang dikatakan kitab itu adalah mutlak benar. Sependapat atau tidak, Pak? Pak Adi? Halo? Pak Sahdi? Pak Sahdi? Coba lihat apakah dia disconnect. Sahdi, mana Sahdi? Oh, Tidak. Enggak. Mic-nya mati. Oh ya, tidak bisa ini. Jadi maksud saya begini, ya tidak apa-apa. Connect audio dia berarti. Kenapa ya connect audio? Iya. Sampai dia buka lagi ya. Iya. Connect audionya. Keluar dia. Memang keluar ya? Iya. Sebenarnya itu dilematis ya.
antara dia itu mengakui Muhammad itu bermujizat dan Muhammad itu tidak bermujizat, ada pro kontra, saudara. Jadi di dalam tubuh Islam sendiri banyak pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis tentang mujizat itu dhaif. Ada yang mengakui bahwa hadis itu walaupun referensinya ya tidak jelas, tapi diakui Muhammad itu bermujizat. Nah, yang jadi persoalan ketika Muhammad itu dikatakan bermujizat walaupun tidak tertulis dalam Al-Quran, itu akan kena kepada nubuatan Yesus bahwa akan muncul nabi-nabi palsu ya, sekiranya mungkin mereka akan melakukan mujizat demi untuk menyesatkan. Nah, karena ada kelompok yang mengatakan bahwa yang bermujizat itu bukan Muhammad tapi Paulus, maka larinya ke Paulus. Tapi masalahnya kalau seperti Pak Sadi ini mengakui Muhammad itu bermujizat, maka Paulus dan Muhammad itu menjadi kena. Logikanya begitu kan? Jadi perkataan teman-temannya itu Paulus bermujizat, Muhammad itu bermujizat, kena juga dua-duanya begitu kalau kita mau jujur-jujuran gitu. Kita sebagai orang Kristen tidak memuja Paulus. Seandainya tidak ada Paulus pun, Petrus pun sudah menobatkan Cornelius dari bangsa asing kan, Cornelius itu. Bahkan Cornelius itu sebelum dibaptis dan disunat, dia sudah dipenuhi Roh Kudus ketika Petrus itu berkhotbah. Jadi sudah jelas ya, selain perintah untuk ke bangsa asing itu hanya kepada Paulus, tapi kepada rasul-rasul lain juga. Tunggulah di sini ya, sebelum kalian menjadi saksi di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi perintahnya itu bukan hanya ke Paulus, tapi juga kepada 120 murid-murid yang lain ya, yang di atas loteng itu. Kemudian menjadi ribuan ketika pada hari Pentakosta. Pada hari itu juga Petrus itu mengumumkan Yesus dan juga mengajarkan tentang kredo. Tentang kredo yaitu bagaimana cara orang Yahudi asli itu untuk menerima atau bergabung menjadi murid, yaitu bersema atau berkredo Yesus itu adalah Al-Masih atau Al-Masih. Halo? Benar begitu? Ya. Iya sih, bagus sih Jason. Bisa saya bicara bentar? Jadi gini teman-teman Kristen, kuasa mujizat itu melalui nama Yesus itu eksklusif, asli sangat eksklusif. Di luar itu kamu harus mempertanyakan apakah ini mujizat dalam tanda kutip. Jika dia tidak menggunakan nama Yesus, itu kita boleh anggap sebagai sihir. Kenapa eksklusif kepada nama Yesus? Karena ini adalah alur kuasa Allah gitu loh. Dan itu setiap orang kalau disebut Rasulullah, Nabiullah gitu, kalau dan nyangkut-nyangkut nama dia dengan nama Allah itu wajib menunjukkan bahwa Allahnya dalam tanda kutip itu menunjukkan eksistensi dia dengan kuasa. Memang benar apa kata Jason sih, memang di akhir zaman nanti akan ada banyak pertunjukan seperti itu dalam tanda kutip ya gitu. Tapi kitab Wahyu itu ngasih tahu itu nanti bentuknya sihir. Dan itu bertujuan untuk menyesatkan banyak kaum Kristen. Oleh karena itu, kalau teman-teman banyak pengetahuan gini, bagi ke sesama orang Kristen gitu loh, bahwa kuasa dalam nama Yesus itu eksklusif hanya untuk orang percaya. Ya. Tadi ada yang menyala. Halo. Iya, makanya saya mau bicara lagi. Halo. Siapa? Oh ya, silakan. Tony. Mungkin karena Pak Sahdi belum muncul, saya ingin kembali ke diskusi tadi Pak Erben dengan Pak Zuma itu. Saat Pak Zuma angkat Matius tentang kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, tadi dia berpandangan bahwa kata-kata Yesus itu sebagai suatu nubuatan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan apakah kalimat Yesus itu masuk kategori nubuatan atau apa? Bukan. Nah, bukan itu. Kalau yang tadi disinggung Zuma dengan Pak Erben, Zuma itu salah kaprahnya satu, bahwa Kristen itu berbeda dengan Yudaisme. Orang Yahudi yang ditulis di situ memang orang Yahudi penganutnya Yudaisme gitu loh. Kita Kristen tuh berbeda dengan Yudaisme, dan memang para rasul di konsili pertama di Yerusalem diketuai oleh Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, itu memberikan dua keputusan. Satu keputusan, jika Anda Yahudi lalu Anda Kristen, silakan disunat. Tapi jika Anda bukan Yahudi, Anda sama sekali tidak punya kewajiban untuk mengikuti adat istiadat Yahudi. Teruskan dengan kebiasaan Anda gitu. Dan ini mengikuti kebiasaan siapa? Kebiasaan Naaman. Begitu dia dibaptis lalu sembuh dari penyakit kustanya, dia kembali tanpa disunat. Ya betul, Naaman tuh. Panglima Aram. Nah, jadi betul. Jadi si Zuma itu udah salah pikir karena dia tuding Yudaism itu sama dengan Kristen. Tapi kalau si Red Judaism itu di salah satu YouTube dia sendiri ngaku Islam itu ciptaan orang Yahudi. Teman-teman. Kamu menghina Islam, kamu menghina Yudaism. Nanti saya share itu. Bentar, Pak. Bentar ya. Aku sorry, aku mau ke Jum Muslim ya. Oke, silakan Pak. Ya, ada panggilan ini. Mau kita gebuk dulu. Jadi
Halo. Masa kabur Zuma sama si Alwan sama si... Nanti kalau ada lagi suruh ya. Aku pengen Hatuha, moderatornya Durion. Iya, seharian itu Erben, jadwalkan. Jadi tadi yang ditanya si Zuma tadi, itu kan di Matius pasal 23 toh? Ya betul, di Matius 3. Halo Bung Kodeks. Jadi kalau saya lihat dari cara Zuma itu dia ingin mengarahkan orang berpikir bahwa kekristenan itu produk dari Farisi. Dan itu sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Itu goal yang dia mau dapat. Begitu. Iya betul. Jadi cara dia berpikir itu seperti itu, cara dia maksudnya mau mengarahkan orang itu seperti itu, begitu. Mau giring opini dia ke umat channelnya. Nah, padahal itu bukan. Zuma sudah salah dari titik pertama dia ngomong. Dia udah framing seolah-olah Kristen tuh sama dengan Yudaism. Salah total. Sampai sekarang agamanya orang Yahudi itu masih ada, dan mereka tuh memisahkan diri dan mencela-cela orang Kristen. Sama kejadian 2000 tahun lalu mereka mencela Yesus, tahun ini sampai nanti juga mereka tetap akan mencela pengikut Kristus gitu loh. Jadi kita harus sadar dan jelas sama sekali bahwa Kristen dan Yudaism itu benar-benar separated, benar-benar terpisah. Bukan karena salah atau keinginan kita, bukan, karena mereka sendiri tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah the Mesias gitu loh, sang penyelamat gitu, nggak mau. Tapi mereka punya banyak versi penyelamat yang bukan sang penyelamat gitu. Oke, bagus tadi penjelasan dari Pak Erben, baik dari teman-teman Bung Hari, Tony, Zula, Pak Jason, siapa lagi tadi? Billy, Marta, siapa lagi tadi? Dan teman-teman di sini dah? Malik. Ada Malik ya? Ini ada yang baru gabung sama kita juga. Siapa tuh? Oscar Kristus, ada Rion Nuta Barat. Tapi ya teman-teman. Oh, ada. Ada dia. Itu bawa gitar dia. Exist bold as love. Ada bawa gitar dia sekarang bro. Jadi yang di Matius 23 tadi nih ya teman-teman, saya coba apa yang saya baca ini Matius 23 dalam Alkitab membahas hubungan Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi. Kalau dalam Matius 21 hubungan Yesus dan orang Farisi sudah menunjukkan ketegangan. Nah, pasal yang ke-22-nya, ketegangan tersebut semakin meningkat. Lalu pada pasal 23, ketegangannya meledak ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang munafik, yang menggunakan topeng kerohanian. Nah, melalui kisah Yesus dan orang-orang Farisi dalam Matius 23, ya, Injil menurut Matius pasal 23, terdapat makna yang bisa dipetik. Sebelum mengetahui maknanya, simak terlebih dahulu bunyi ayatnya di bawah. Berikutnya saya baca. Bunyi dari Injil menurut Matius pasal 23 dalam Alkitab. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ada tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk
dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi maknanya apa nih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Makna Injil menurut Matius pasal 23 yang kita baca dari Alkitab ini loh. Matius pasal 23 bukan nubuatan. dalam gimana Pak? Itu sebenarnya bukan nubuatan seperti yang dituduhkan Juma. Itu pengajaran. Ya mungkin saya ini sampaikan ini, kalau Pak Jason tanggapin nanti ketemu deh itu maksudnya. Kita ngikutin firman Tuhan Pak Jason, bukan ngikutin perkataan orang lain. Ya. Makna Matius 23 dalam Alkitab yang kita baca tadi menceritakan orang-orang Farisi yang hidup dengan topeng kerohanian. Ya, betul itu tepat. Nah, orang-orang Farisi itu menunjukkan bahwa mereka adalah pengajar firman Tuhan yang luar biasa. Mereka sering membeberkan kesalahan orang lain dan menunjukkan kesenioran mereka dalam pengetahuan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka dengan jelas. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh orang Farisi bertentangan dengan hati mereka. Orang-orang Farisi hanya menuntut orang lain untuk melakukan berbagai hal, namun mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Meskipun melakukan kesalahan, orang-orang Farisi enggan menerima teguran atau kritik, sebab mereka merasa sudah mengetahui segala hal mengenai firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus akhirnya mengecam orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Yesus juga menegaskan di sini bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, sedangkan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, jelas nih teman-teman, Bapak Ibu Saudari, umat Kristiani, umat Kristen, pengikut Kristus Yesus melalui kisah ini yang tercatat di pasal 21 sampai 23, kita diingatkan untuk tetap rendah hati karena Yesus memang terkesan bagi semua umat, ya termasuk umat yang mengikuti dia, mau merendahkan hatinya. Apabila melakukan kesalahannya, umat Kristen, pengikut Kristus Yesus harus meminta maaf kalau melakukan kesalahan dan bertobat dong. Teguran yang diberikan juga harus diterima dan dijadikan pembelajaran-pelajaran. Nah, itu dia maknanya. Silakan teman-teman mau menanggapi apa yang Kodek sampaikan tadi. Jadi kalau Bang Zuma ya masih menonton ya, ataupun teman-temannya menonton, pernyataan Bang Zuma tentang itu nubuatan itu sudah salah. Jadi Pak Kodek sudah jawab bahwa itu sedang mengajar. Yesus sedang mengajar, bukan sedang bernubuat. Yang bernubuat apakah nabi-nabi, Pak? Enggak, itu ayat yang tadi dibacakan dan dijelaskan oleh Pak Kodek, katanya itu nubuatan. Bang Zuma. Kan memang latar belakang Zuma ini seorang yang tidak mengerti Injil. Khususnya dia tidak mengerti itu Injil menurut Matius pasal 21 sampai 22 sampai 23 juga dia nggak ngerti. Kecuali diajarin nih, misalnya tadi diajar oleh Pak Erben. Apakah dia mengerti setelah diajarin berkali-kali? Nah, itu juga dipertanyakan. Udah diajarin berkali-kali, nggak ngerti juga tuh itu orangnya udah kelasnya nggak tahu lagi itu apa tuh. Oh, kelas begoder ya? Ya. Kelas begoder. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya di mana kita sudah dengarkan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas terkait ayat Alkitab, khususnya tentang kisah Rasul Paulus. Bagaimana kemudian Rasul Paulus dipilih oleh Yesus Kristus dan bagaimana awalnya dia bukan orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak hal yang disampaikan oleh Juma untuk menunjukkan bahwa Paulus bukan Rasul Yesus Kristus. Tetapi puji nama Tuhan, hamba Tuhan di video tadi menjelaskan dengan baik bagaimana kemudian Paulus menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan dia menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, memang kalau kita belajar dalam Alkitab, kalau kita melihat bagaimana latar belakang Paulus, maka kita bisa menemukan bahwa awalnya Paulus ini bukan termasuk golongan orang percaya. Bahkan kisah hidupnya bisa dibilang dia adalah musuh daripada orang percaya. Dia mengejar orang percaya, dia memenjarakan mereka, bahkan menganiaya mereka.
Lalu saudara dalam Tuhan, ketika dia pergi ke suatu tempat di Damsyik, maka di tengah perjalanan ya Tuhan Yesus memanggil daripada Paulus, ya, mengatakan bahwa apa yang sedang diperbuat oleh Paulus adalah untuk diri Tuhan Yesus. Dan saat itu juga ya Paulus tidak bisa melihat 3 hari 3 malam lamanya. Dan kita lihat di media di Alkitab bahwa setelah itu Tuhan mengirim Ananias untuk mengurapi daripada Paulus sehingga matanya pulih, bisa melihat kembali. Dan setelah matanya pulih, maka disitulah dia mengalami kuasa Tuhan, dia dipanggil Tuhan, dan dia menjadi pemberita Injil keselamatan Kristus, dan dia menjadi saksi di tengah-tengah umat Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak meragukan kerasulan Paulus. Kita percaya bahwa Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Paulus adalah rasul yang diberkati oleh Yesus Kristus. Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi orang percaya maupun orang yang belum percaya. Nah, saudara Tuhan, tentu saja apa yang disampaikan oleh Juma di video tadi merupakan opini atau asumsi semata, ya, bukan fakta kebenaran Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas-jelas Juma tidak mengerti Alkitab. Kalau kita melihat narasi atau mendengar narasi-narasi yang dia sampaikan tentang Alkitab, maka semua yang dia sampaikan selalu saja salah dan ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri. Ya, misalnya ya, Alkitab mengatakan bahwa Paulus adalah Rasul Yesus Kristus, maka juga mengatakan bahwa Paulus bukan Rasul Yesus Kristus. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan berkali-kali Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Tetapi pada dasarnya Juma mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Dan berbagai hal yang dia sampaikan dalam Alkitab selalu saja bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa Juma tidak punya pengetahuan Alkitab dengan benar. Jadi jangan mudah terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh Juma. Tetapi ketika kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh Juma tentang Alkitab, tentang kekristenan, ya, alangkah lebih baiknya kita kembali ke Alkitab, kita belajar kekristenan, kita belajar Alkitab dengan baik, sehingga kita tidak mudah terbawa arus dengan perkataan Juma yang sebenarnya hanya berdasarkan asumsi semata. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Apologet Kristen di video tadi tentunya memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara atau komentar saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa dukung terus Apologet Kristen yang menyampaikan kebenaran Alkitab dengan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui video ini semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya melalui channel ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati, semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar yang menyampaikan pesan video ini, ya. Semoga apa yang kita dengar dari video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan melimpah bagi kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.